Udah ya? Keset. Udah. Ini Berarti ini karotis komunis ekstra. Ini karotis komunis sinistra. Ini subclavia sinistra. Ini subclavia Sinistra. Subclavia ini nanti dia akan pembuluh darah ini akan melanjutkan ke lengan kiri. Kalau yang ini kanan akan melanjutkan ke lengan kanan. Jadi memberi darah ke kanan, memberi darah ke kiri. Udah enggak? Jadi sekarang sudah tahu kan yang memberi darah ke area lengan itu cabangnya dari siapa? Cabangnya dari subclavia. Ini ya. Ya kan? Kelihatan? Karotis komunis cabang menjadi dua. Di atas coba lihat cabang dua. Oh iya. Ya. Yang satu ke depan, satu ke belakang ya. Ya kan? ini tuh. Ya kan? Iya. Jadi itu ada yang bercabang keluar. Jadi namanya karotis cabang dua. Jadi karotis komunis eksterna. Eksterna itu nanti memberi darah ke area muka. Ini nanti. Sini ya. Ke tiroid. Nih, ke tiroid kan? Itu eksternal nih ke muka, ke darah, ke sini, ke kelenjar tiroid kan. Ada lagi yang belakang itu karotis komunis interna. Interna nanti akan melanjutkan ke arteri cerebri. Arteri cerebri itu arteri yang memberi darah ke otak. Karena memberi darah ke otak. Nih, kelihatan nih. Iya. Gampang gitu. Ngerti? Kelihatan? Ini. Iya. Kelihatan? Yang itu coba kamu. Yang anatomi itu nginjam-nginjam gitu. Mudeng ya? Ini loh. Nih, dia kan dua nih. Yang ada yang eksterna itu nanti memberi pemakan di muka sama ke tiroid. Tapi ada juga yang lurus nih. Dia akan memberi darah ke otak menjadi arteri cerebri. Arteri cerebri media. Itu nih. Terus ke otak. Memberi darah ke otak. Mudeng ya? Ini yang ini. Ini kan dua. Ini ke muka, ini ke otak. Sudah? Dulu ya ada arteri ya. Ya kan? Arteri subclavia itu ada yang kan itu ke arah lengan ya. Tapi ada cabangnya yang naik ke atas. Cabangnya naik ke atas menjadi arteri vertebralis. Arteri vertebralis begitu masuk ke kepala menjadi arteri basilaris. Setelah sampai di otak menjadi arteri cerebri. Arteri subclavia itu loh yang di lengan-lengan dulu. Itu kan ke lengan. Tapi sebelum masuk ke menjadi arteri aksilaris kan kalau darah ketek itu di sini subclavia. Tapi kalau sudah masuk ke darah ketek itu dia berubah nama menjadi arteri aksilaris. Nanti di lengan atas dia berubah nama menjadi arteri brachialis. Kok beda-beda? Tapi arterinya bodoh loh. Kowe kan Kok beda-beda sih, Bu? jenenge sama Mas. 3. Dia nanti kalau sudah sampai ke daten namanya Diki. Lagi ketalanganmu jadi Fendi. Nama orangnya sama kan? Ganti nama. Itu mudah ya. Arteri subclavia. Sebelum dia sampai ke darah ke ketek di atas ini, masih di atas. Masih di sini.
dia cabang ke atas satu menjadi arteri vertebralis, naik ke daerah vertebra. Vertebra itu yang belakang. Jadi masuk ke daerah vertebra. Begitu masuk ke ini kan kepala itu, di tengkorak itu ada bolongannya ya, namanya foramen magnum ya. Setelah masuk ke kepala melalui foramen magnum, ganti jenenge menjadi arteri basilaris. Setelah sampai di otak kan lagi namanya menjadi arteri cerebri. Jadi arteri cerebri ini. Oh, arteri cerebri. Makanya hati-hati ketika ada trauma di daerah leher. Kenapa? Ada arteri yang memberi darah ke otak, yaitu arteri basilaris. Mudah ya? Basilaris leher. Basilaris itu ada di dasar otak. Nanti kalau sampai ke otak namanya arteri cerebri. Bukan ya? Cerebri itu otak. Arteri cerebrum otak. Kalau arteri yang ke cerebrum berarti arteri cerebri. Mudeng ya. Liver itu hati. Kalau sakit hati berarti gimana dipegang? Selama ini kamu sakit hati megang apa? Jantung. Padahal hatimu ada di mana? Aduh, itu kan ngerti anatomi. Berarti kalau sakit hati, Bu saya sakit hati. Kan? Kalau di sini nggak ada hati ya? Adanya apa? Jantung. Ini jantung. Ini namanya liver, hati. Letaknya di sebelah kuadran lateral atas nih, atas. Nih, atas sebelah kanan. Lateral atas nih namanya apa ya? Kanan atas ngono ya, kanan atas. Enggak bingung deh. Tripod terusnya. Ini liver itu di sini. Masalah ya, liver di sini. Kita ambil liver. Liver kita kayak gini, ada lobusnya. Ini kan lobusnya. Terus ini di bawahnya liver ini adalah yang ini. Ini adalah gaster. Gaster itu lambung, dia harusnya nyambung begini. Gaster itu lambung. Makanya orang yang sakit lambung itu namanya gastritis. Gastritis itu peradangan pada lambung, namanya gastritis. Gastritis itu adalah lambung. Udah? Ini gastritis. Nah ini gaster. Ini terus dibuka. Ini usus nih. Ya, ini usus nih. Siapa? Kecil. Yang usus besar. Kita buka dulu semua. Lihat. Wow, aorta. Aorta. Oh. Nah, ini aorta nih yang merah gede ini. Ini kalau ada trauma ini jangan sampai robek. Kalau aorta robek ini dalam nggak selamat. Ini pembuluh darahnya besar. Pembuluh nadi terbesar kita itu namanya aorta. Begitu ini robek, air mancur lah, sulus. Dan itu susah dihentikan. Kenapa? Karena dia ngumpal. Arteri itu kan punya puls, ngumpal. Kalau vena kan nggak punya. Nah ini namanya descending aorta. Ini ya. Kalau yang di atas ini namanya diafragma. Nih, batas antara dada. Kita perhatikan sampai berapa sih? Untuk kan? Kamu ada kuliah lagi? Jam 2. Oh iya. Duhur jam berapa? Ini anak-anak ibu itu kan seusia kalian. Jadinya ibu biasa berbicara dengan anak-anak seusia kalian. Udah lulus kuliah, bekerja.
Ini Diafragma. batas antara dada dengan perut ini adalah diafragma. Diafragma. Diafragma itu kalau kita normalnya gitu nggak menarik nafas. Kalau menarik nafas diafragmanya itu menjadi lurus. Kalau lurus berarti ini lengkungannya turun. Paru-parunya membesar kan? Lengkungannya itu kan mendesak, lengkungannya jadi turun. Kalau kita menarik nafas, ini diafragma kita lurus loh. Kalau kita menghembuskan nafas, lengkung lagi. Kenapa? Kalau kita menarik nafas, paru-parunya membesar, diafragmanya turun. Kalau kita menghembuskan nafas, paru-parunya mengecil, diafragmanya naik lagi. Dan nah, ini aorta. Ketika di atas diafragma namanya aorta descending pars thoracica. Jadi aorta yang turun tapi letaknya di daerah dada. Pars itu bagian. Jadi aorta descending pars bagian thoracica. Ini aorta descending pars abdomen. Karena letaknya di perut. Mudeng ya. Aorta turun, kemudian dia akan bercabang menjadi dua. Percabangannya di mana? Coba kalian taruh ini vertebra lumbar. Di lumbar berapa? Kira-kira? Lumbar berapa? Dipas-pasin. Tarik garis. Tarik garis. Empat. Ya, antara 3 4. Di vertebra tinggi vertebra lumbar 4 ini dia bercabang menjadi 2. Ini. Bercabang jadi 2 nih, ya kan? Iya. Nah, cabang jadi 2. Cabangnya ini namanya arteri karena letaknya di iliaka. Iliak itu adalah apa ini? Daerah panggul. Arteri iliaka communis. Komunis bukan partai lo ya. Komunis itu besar. Nih, arteri iliaka communis. Kalau ini di kanan berarti arteri iliaka communis dextra. Arteri iliaka communis sinistra. Ya kan? Arteri apa? Mudeng ya? Oke. Kemudian arteri iliaka communis cabang 2 lihat. 1 ke depan, 1 ke belakang. Ya. Ya enggak sih? Iya. Nah, yang ke depan namanya arteri iliaka communis sinistra eksterna. Eksterna. Yang belakang interna. Yang eksterna ini kemudian dia akan melanjutkan masuk ke dalam paha bagian medial menjadi arteri femoral. Jadi pembuluh darah itu yang besar itu kalau di paha dia letaknya di paha bagian medial. Kalau berarti kalau kita nyuntik itu jangan di medial, takutnya masuk ke arteri. Jadi kalau di daerah luar sini bebas, arteri besarnya di tengah. Tapi hati-hati kalau ceklek fraktur itu patah tulang femur nih. Kalau sampai kena arteri femoralis ini juga bisa bengkak, bisa meninggal. Nah ini cabang langsung loh. Ya kan? Coba loh, cabang gede loh nih. Cabang gede. Nah ini kan arteri eksterna. Kalau sampai ke paha ganti nama menjadi arteri
femoralis. Femur kan, os femur kan menjadi arteri femoralis. Ini sinistra, arteri femoralis dextra. Berarti arteri femoralis itu arteri besar. Jangan sampai luka dia. Mudeng ya. Kalau yang dalam ini yang internal masuk ke dalam pelvis, dia memberi darah di daerah pelvis panggul. Tapi yang ke arah ekstremitas itu adalah arteri carotis pulmonis yang eksternal. Masuk ke sini, ke paha. Betul nggak? Betul tak? Mungkin aku rasa bingung. Apa bingung banget? Banyak bingungnya atau banyak mudahnya? Nggak apa-apa. Terus nanti di daerah poplitea itu ini. Jadi kalau kalian mimpi musuh aku pun hati-hati di poplitea. Di situ ada pembuluh darah. Yang sampai kena nanti darah. Hematom nanti. Bahaya nggak Bu? Nggak bahaya sih. Aku pun dulu nggak bahaya karena kecil jarumnya. Tapi kan takutnya nanti pas kalau hematom kan biru lebam gitu loh. Takutnya nanti pasiennya komplain. Lebam ya biru nih habis di aku pun tuh loh. Besok rata komennya begitu. Itu ya. Nah, area poplitea kemudian arteri ini cabang dua, ke depan dan ke belakang. Kalau gitu tulang apa nih? Tibia kan? Tulang tibia menjadi arteri tibialis. Ke belakang tulang fibula. Nah, ya ini kan tibia, fibula, tibialis, fibula, arteri fibularis. Ada di situ Mbak. Kemudian yang ke depan ini masuk ke daerah punggung sini, punggung. Ini kan masuk daerah sini, yang di sini masuk ke daerah. Udah, gampang ya. Nah, sekarang kalau vena, nama vena itu mengikuti nama arteri. Misalnya itu arteri femoralis, berarti venanya adalah vena femoralis. Udah, nah, biru-biru ini adalah vena. Jadi kalau di situ ada arteri femoralis, pasti di dekatnya ada vena femoralis. Ada arteri subclavia, ada vena subclavia. Jadi vena mengikuti, namanya mengikuti. Kecuali ini. Kalau ini namanya aorta, ini namanya vena cava. Mudeng ya? Kalau yang lainnya selalu mengikuti nama arteri. Mudeng? Ini lihat ya, vena-vena kecil ini nih. Vena kecil ini membawa darah dari sel-sel masuknya loh, ini masuk ke vena. Ini masuk ke vena, ini vena cava inferior. Kalau yang dari atas nih, ini kan superior. Ini kan carotis ya, ini. Ini juga sama, ini vena cava Superior. Nah, kemudian kalau ini Bu, itu kan ini kan aorta. Nah, ini namanya nggak mengikuti nama arteri, tapi ini adalah vena cava. Ini juga nggak mengikuti. Ini adalah arteri carotis tadi. Ya, carotis. Ini namanya venanya nggak ngikuti nama ini namanya vena jugularis. Jugular leher. Vena jugularis dextra, vena jugularis sinistra. Dan ya, sekarang silahkan untuk menghafal.